Aduh, aduh. Wah, ada adik-adik. Wah, senang sekali. Halo adik-adik, gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Pastinya baik-baik dong. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas tentang siapa ayo? Gideon, benar banget. Gideon adalah seorang yang gagah dan perkasa dan tentunya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang kepahlawanan seorang Gideon. Minggu ini kita membahas tentang apa ya? Nah, adik-adik pasti tentunya penasaran dong, sama Kak Gica juga. Nah, adik-adik pastinya penasaran dengan cerita ini. Nah, adik-adik silakan duduk yang manis dan selamat menyaksikan. Hai adik-adik, senang sekali bisa jumpa lagi. Kak Doni sangat senang bisa berjumpa dengan kalian. Apa kabarnya kalian tentu di rumah? Nah, sekali ini beberapa minggu lalu kalau tidak salah, pasti ya minggu lalu kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang menceritakan kisah tentang kepahlawanan seorang Gideon. Nah, kali ini Kak Doni ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik tentunya. Adik-adik penasaran tentu kan? Nah sekarang coba adik-adik duduk yang manis, yang rapi. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah. Ya, Kak Doni akan menceritakan sebuah kisah, cocoknya apa ya? Kisah tentang singa yang lapar. Wah, penasaran kan? Nah, adik-adik di rumah, kisah tentang singa yang lapar. Siapa yang di rumah pernah merasa lapar? Pasti ya, Kak Doni juga pernah rasa lapar. Nah, kali ini kita akan sama-sama, Kak Doni akan menceritakan tentang kisah para singa-singa yang lapar. Wow, siapa sih yang tidak kenal dengan singa? Singa adalah yang disebut dengan Raja Hutan. Siapa yang pernah nonton cerita tentang Simba? Pasti pernah ceritakan The Lion King. Nah, itu dikatakan cerita tentang singa. Singa ini adalah hewan yang hidup berkelompok. Terdiri dari dua jantan atau satu jantan dengan 5 betina, dan yang sering berburu adalah betinanya. Nah, adik-adik di rumah, untuk kali ini kita akan dengarkan sama-sama sebuah cerita tentang singa yang lapar. Wah, siap ya? Duduk manis dong di rumah. Oke. Nah, Kak Doni akan mulai cerita. Kak Doni tarik nafas. Oke. Pada suatu hari di dalam sebuah gua tinggallah segerombolan atau sekawanan singa. Tetapi adik-adik di rumah ada 3 ekor singa jantan. Wah, 3 ekor singa jantan. Yang satu namanya singa gondrong. Wah, yang satu namanya singa kribo. Yang satu namanya singa keriting. Nah, adik-adik di rumah, ketiga singa ini sengaja ditangkap, diletakkan di dalam gua. Dan kenapa mereka diletakkan di gua? Pada zaman dahulu, hukuman bagi para tahanan atau tahanan itu, mereka akan diberikan kepada singa atau dibiarkan dimangsa oleh singa, atau mereka akan diadu dengan singa. Siapa yang bisa menang melawan singa, dia bebas. Nah, kebayangkan adik-adik, manusia melawan singa. Nah, kali ini Kak Doni akan menceritakan kisah tentang 3 ekor singa yang lapar. Si gondrong, si kribo, dan si keriting. Nah, adik-adik di rumah, di dalam gua yang tidak juga terlalu gelap, tidak juga terlalu terang, ada 3 ekor singa dan teman-temannya. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik tahu salah seekor singa berkata begini, "Aduh, aku sudah lapar. Aku ingin makan. Sudah 2 hari aku belum makan. Kalian berdua bagaimana?" Aku juga. Ini singa keriting menjawab, "Aku juga. Aku belum makan 3 hari." Nah, si singa kribo berkata juga, "Aku juga belum makan." Singa gondrong berkata begini, "Aduh, gimana sih caranya kita bisa makan keluar dari ruangan ini? Teman-teman kita yang lain sudah lapar pastinya." Nah, adik-adik di rumah, adik-adik tahu para gerombolan singa ini sangat merasa lapar sekali. Karena sudah berhari-hari mereka tidak diberi makan, adik-adik.
Nah adik-adik pada tahu, tetapi tiba-tiba dari atas gua terdengar sebuah suara. Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk, masuk. Kamu sudah berbuat jahat. Dan orang itu berbicara, oh maaf, ampun, saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak bersalah apa-apa. Jangan hukum saya yang raja. Tetapi pengawal ini mendorong dia. Ayo masuk, 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 masuk ke dalam, cepat. Wah, ketiga singa ini dan teman-temannya adik-adik tahu bergembira. Mereka bilang, wow, kita dapat makanan. Siapa yang bisa kami mau makan? Dan memang benar adik-adik. Dan memang benar. Tiba-tiba turun seseorang dari atas. Diturunkan dia pelan-pelan, pelan-pelan. Dia turun pelan-pelan. Tetapi adik-adik tahu? Adik-adik tahu tidak? Seorang ini tidak merasa takut adik-adik. Dia tidak rasa takut, dia tidak rasa gentar dengan singa-singa. Dia turun dengan pelan-pelan, diturunkan pelan-pelan. Adik-adik tahu, para singa ini akan siap-siap untuk menerkam dia. Tapi tiba-tiba, wow, mau menerkam dia dan dia turun. Adik-adik tahu? Para singa ini hanya diam saja melihat seseorang ini. Malahan adik-adik tahu, orang ini malah mengelus kepala si Gondrong, si Kribo, dan si Keriting. Wow, berani ya. Kalau Kak Doni, pasti Kak Doni sudah lari ketakutan, pasti bersembunyi karena ada singa di dalamnya. Tetapi dia tidak takut. Kenapa adik-adik? Adik-adik tahu kenapa dia tidak takut? Karena dia percaya sama Tuhan. Dan Tuhan melindungi dia. Karena apa adik-adik dia dilindungi? Karena dia orang yang benar. Adik-adik tahu singa-singa yang lapar ini, si Kribo, si Keriting, dan si Gondrong tidak berbuat apa-apa. Malah jadi jinak dengan laki-laki. Sehari semalaman dia dimasukkan dari pagi sampai malam hari. Dan besok paginya adik-adik tahu, tiba-tiba terdengar dari atas memanggil seperti ini. Daniel. Para singa ini terkejut adik-adik. Wah, ternyata orang ini bernama Daniel. Daniel. Apakah Allah yang kau sembah itu sanggup menyelamatkanmu? Tidak dijawab oleh Daniel pertama. Kedua, dia berteriak, Daniel. Apakah Allah yang kau sembah itu sanggup menyelamatkan engkau? Dan apakah engkau masih hidup? Adik-adik di rumah, adik-adik tahu Daniel ini, si orang ini menjawab begini. Ya yang mulia, Raja yang kekal, Tuhanku yang aku sembah telah menyelamatkan aku. Dia melindungi aku dengan mengirimkan malaikatnya sehingga aku tidak diapa-apakan oleh singa ini. Karena aku tidak bersalah kepadamu dan juga kepada Tuhan. Wow, yang punya suara ini begitu gembira. Wow, dia selamat. Saking gembiranya. Ternyata adik-adik di rumah yang berteriak ini adalah sang raja. Raja ini bernama Darius. Dan orang yang dimasukkan ke dalam gua ini adalah bernama Daniel. Kemudian raja ini langsung saking senangnya dia gembira ke sana kemari, dia berlari-lari. Ye, Daniel selamat. Daniel selamat. Dan adik-adik tahu, langsung dia gitu, oh astaga, saya lupa saking gembiranya. Dia katakan, Daniel tunggu sebentar ya, aku akan menyelamatkanmu, akan mengeluarkan engkau dari sana. Daniel menjawab, ya yang mulia
Mulia, saya akan menunggu. Daniel menunggu. Dan memang benar adik-adik, seutas tali diturunkan dan Daniel diangkat keluar, memanjat ke atas dan berjumpa dengan raja. Dan raja itu sangat senang, dia memeluk Daniel. Selamat Daniel, ternyata Tuhan yang engkau sembah sanggup menyelamatkan engkau. Dan Daniel berkata, iya yang mulia, benar sekali. Tuhan yang aku sembah telah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi aku. Adik-adik di rumah, tiba-tiba saja apa yang terjadi di dalam gua singa itu? Tiba-tiba si Kribo, si Gondrong, si Kritik kelaparan. Aku lapar lagi. Aku jadi lapar. Aku juga lapar. Semua mereka jadi rasa lapar. Kenapa ya selama Daniel di dalam mereka tidak makan, tidak memangsa? Mereka sangat kelaparan. Wah adik-adik, mereka sangat menantikan karena mereka menunggu makanan. Dan tidak berapa lama kemudian dari atas lubang gua itu terdengar lagi, ampun yang mulia, ampun mulia, ampun yang raja, ampun Daniel, aku tidak akan melakukannya lagi. Ampun, jangan Daniel, jangan masukkan kami ke dalam lubang singa ini. Adik-adik, ternyata yang berteriak itu adalah orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Daniel. Para pengawal, diam! Pengawal itu berkata begitu. Kalian telah berbuat jahat, kalian harus dihukum. Ampun Pak Pengawal, ampun, saya minta ampun, jangan masukkan saya ke dalam lubang singa itu. Dan yang lainnya, iya yang mulia, aduh Tuhan tolong, jangan masukkan kami ke dalam gua singa. Diam kalian harus masuk. Wah, adik-adik, ini mendengar suara pengawal itu jadi takut. Waduh, apa yang terjadi? Kalian telah memfitnah Daniel. Daniel tidak bersalah. Wah, ternyata adik-adik, Daniel, mereka adalah orang-orang yang memfitnah dan membuat jahat kepada Daniel. Adik-adik tahu, di rumah itu, ketika para pengawal ini, akhirnya mereka didorong oleh para pengawal ini. Kalian harus masuk ke dalam. Dan memang benar adik-adik, mereka didorong masuk ke dalam. Saking laparnya adik-adik, para gerombolan kawanan singa ini, mereka sudah sampai jatuh di bawah. Mereka dimangsa. Dimakan oleh para singa. Wow. Nah adik-adik di rumah, apa yang terjadi adik-adik? Mereka semua yang berbuat jahat kepada Daniel menerima hukuman. Mereka dimangsa oleh singa yang ganas dan lapar. Kok kadang jadi gitu? Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Kita harus berani seperti Daniel. Kenapa Kak Doni bilang kita harus berani seperti Daniel? Karena Daniel percaya sama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus setia, berajin, berdoa, memuji, menyembah Tuhan tentunya setiap hari. Dan pelajaran yang kedua apa adik-adik? Jangan suka menjahati orang. Jangan suka memfitnah orang. Jangan suka berkata bohong tentang seseorang. Belajar. Karena adik-adik di rumah, orang-orang yang berbuat jahat pasti akan menerima hukumannya. Nah, jadi kita harus belajar. Berani seperti Daniel. Yang berani memegang teguh firman Allah. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Cerita hari ini cerita tentang kisah singa lapar yang ada di dalam gua. Nah, adik-adik di rumah, kalian harus belajar bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang rajin memuji, rajin berdoa, rajin baca firman, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, tetap semangat ya. Sekian cerita kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyaksikan bagaimana kisah seorang Daniel yang tetap mempertahankan imannya walaupun dia hampir dimakan oleh singa. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan buat challenge bagaimana adik-adik bisa mengekspresikan seekor singa seperti wow atau atau hi. Nah, itu terserah adik-adik bagaimana adik-adik bisa mengekspresikan seekor singa. Nah, adik-adik jangan lupa dibikin ya. Ingat, challenge-nya mengekspresikan bagaimana adik-adik bisa mengekspresikan seekor singa. Jawaban adik-adik nanti Kak Gica tunggu ya di Instagram berikut ini ataupun WhatsApp berikut ini. So, adik-adik, sampai ketemu lagi dan God bless you.